Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Universitas Setiabudi Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mata kuliah tentang perpajakan, di mana tentang surat pemberitahuan masa PPN. Dan ini beberapa anggota grup member kami. Yang pertama ada Istifatul Hasanah, kemudian ada Monika binti Inang, kemudian ada Nabela Dwita Pramesela, kemudian ada Muhammad Firnanda Saibani, dan yang terakhir ada saya sendiri, Wisnu Hanggara. Oke, yang pertama tentang pengertian yang terlebih dahulu. Merujuk bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak, nomor PER strip 03 garis miring PJ garis miring 2022 tentang faktur pajak. Pengertian SPT masa adalah sebagai berikut. Surat pemberitahuan masa yang selanjutnya disebut SPT, SPT masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau objek bukan pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT PPN merupakan formulir yang digunakan wajib pajak, pengusaha kena pajak atau biasa disebut PKP, untuk melaporkan penghitungan pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah atau. Oke, yang pertama itu apa itu SPT masa PPNDM? Dalam pelaporan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai juga terdapat istilah SPT masa PPNDM. SPT masa PPNDM adalah formulir pelaporan PPN untuk PKP tertentu. PKP tertentu dalam hal ini perhitungan pajaknya menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan berdasarkan peredaran usaha dan kegiatan usaha yang dalam 1 tahun pajak tidak melebihi jumlah tertentu. Dan kemudian akan dijelaskan oleh. Baik, selanjutnya adalah B. Wajib melaporkan SPT masa PPN. Setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan berstatus PKP yang telah melakukan transaksi barang atau jasa kena pajak harus mengelola faktur pajak. Faktur pajak tersebut wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai setiap masa pajak atau bulan atau biasa disebut laporan bulanan. Merujuk pasal 15A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Selanjutnya, bentuk SPT masa PPN 111 dan 111DM. Seperti yang sudah disebutkan di atas, pelaporan SPT PPN ini terdapat dua jenis, yakni SPT PPN untuk PKP secara umum disebut SPT PPN 1111 dan jenis surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai untuk PKP tertentu, yakni SPT PPN 1111DM. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai 1111 ini wajib digunakan oleh setiap PKP, selain PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan untuk pelaporan pajaknya mulai masa pajak Januari 2011. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, PKP dengan masa peredaran usaha tertentu. Penggunaan SPT masa PPN 1111DM dengan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi 1,8 miliar untuk setiap tahun buku dalam 2 tahun buku sebelumnya dan baru dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, PKP dengan masa kegiatan usaha tertentu.
SPT masa PPN 1111DM dengan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang telah melakukan kegiatan usaha tertentu, yaitu penyerahan kendaraan bermotor bekas dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Seiring dengan diterbitkannya PMK nomor 197-PMK-3-2013, wajib pajak yang menggunakan SPT masa PPN 1111DM hanya PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bekas secara eceran. Next. Tata cara pengisian dan contohnya. Ketentuan umum pengisian SPT masa PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Telah disebutkan bahwa SPT masa PPN ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Isi SPT masa PPN berdasarkan PMK nomor 243/PMK 3/2014 harus memuat informasi sebagai berikut. Next. Yang pertama yaitu jenis pajak. Yang kedua, nama wajib pajak serta NPWP-nya. Yang ketiga, tanda tangan WP atau kuasa dari WP. Yang keempat, jumlah penyerahan. Yang kelima, jumlah dasar pengenaan pajak. Yang keenam, jumlah pajak keluaran atau penjualan. Yang ketujuh, jumlah pajak masukan atau pembelian yang bisa dikreditkan. Yang kedelapan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Yang kesembilan, tanggal penyetoran. Dan yang terakhir yaitu data lainnya yang terkait kegiatan usaha wajib pajak atau PKP. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, ini ada contoh SPT masa PPN 1111. Ini gambarnya surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Sedangkan pengisian SPT masa PPN 1111DM sebagaimana diatur dalam lampiran 2/45 PJ 2010, formulir 1111DM, penyerahan barang diisi dengan jumlah seluruh penyerahan barang, baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud, yang meliputi ekspor, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN, penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, penyerahan yang tidak terutang PPN, yang mana kesemua itu dikurangi dengan retur barang yang diterima. Selanjutnya yang kedua ada contoh SPT masa PPN 111DM dan 111ADM. Berikut adalah gambar surat pemberitahuan masa PPN. Selanjutnya ada contoh perhitungan pajak terutang dan pengisian SPT masa PPN. 1. PT Amin Sejahtera adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan mobil bekas secara eceran, PKP kegiatan tertentu. Yang kedua, selama bulan Februari 2011, PT Amin Sejahtera melakukan transaksi penyerahan sebagai berikut. A. 5 Februari, menyerahkan mobil bekas sebanyak 1 unit kepada Tuan Ito Bahagia dengan harga Rp60 juta dengan kode dan nomor seri faktur pajak 010000 11.00.00.0008. B. 12 Februari, menyerahkan mobil bekas sebanyak 3 unit kepada PT Taksi Makmur seharga Rp210 juta dengan kode dan nomor seri faktur pajak 01000011000009. 23 Februari, menyerahkan mobil bekas sebanyak 2 unit kepada Tuan Arista Jaya dengan harga Rp180 juta dengan kode dan nomor seri faktur pajak 010000000010. Yang ketiga, transaksi lain yang dilakukan oleh PKP selama bulan Februari 2011 adalah sebagai berikut. A. 1 Februari membayar sewa toko kepada PT Rental Ceria sebesar Rp11 juta, termasuk PPN sebesar Rp1 juta. B. 7 Februari membeli perlengkapan kantor dari PT Cakra Raya dengan harga Rp15 juta dan membayar PPN sebesar Rp1.500.000.
Kode dan nomor seri faktur pajak yang diterbitkan PT Cakra Raya adalah 0100001100000055. C. 25 Februari menerbitkan nota retur dengan nomor NR 00005 atas perlengkapan kantor yang dikembalikan kepada PT Cakra Raya karena tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan sebesar 5 juta rupiah dengan nilai PPN 500.000. D. 6 Februari menerima nota retur dengan nomor 0012 tertanggal 24 Februari 2011 atas pengembalian 1 unit mobil bekas yang dijual kepada PT Taksi Makmur dengan DPP sebesar 70 juta rupiah dan PPN sebesar 7 juta rupiah. E. Mendirikan sebuah bangunan permanen untuk toko penjualan mobil bekas dengan luas bangunan 450 meter persegi pada bulan Februari telah dilakukan pemasangan fondasi dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 50 juta rupiah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat, cara pengisian SPT masa PPN masa pajak Februari 2011 oleh PT Amin Sejahtera adalah sebagai berikut. Formulir 111 DM. Yang butir 1A diisi nilai 380 juta dari 60 juta ditambah 210 juta ditambah 180 juta dikurangi 70 juta, yaitu total penyerahan barang dikurangi dengan nilai barang yang diretur. Butir 1B diisi dengan nilai 0. Butir 1C diisi dengan nilai 380 juta. Butir 2A1 diisi dengan nilai 38 juta dari 10% dikali 380 juta. Butir 2A2 diisi dengan nilai 0. Butir 2A3 diisi dengan nilai 38 juta. Butir 2B diisi dengan nilai 0. Butir 1C1 diisi dengan nilai 34.200 didapat dari 90% dikali 38 juta. Butir 1C2 diisi dengan nilai 0. Butir 1C3 diisi dengan nilai 34.200. Butir 1D1, butir D2, butir 2D3 diisi dengan nilai 0. Butir 2E diisi dengan nilai 3.800 dari 38 juta dikurangi 34.200. Butir H diisi dengan nilai pelunasan dan NTPN. Butir 3A diisi dengan nilai 20 juta dari 40% dikali 50 juta. Butir 3B diisi dengan 2 juta dari 10% dikali 20 juta. Butir 1C diisi dengan tanggal pelunasan dan NTPN. Selanjutnya, catatan, PPN yang dibayar PT Amin Sejahtera atas pembelian perlengkapan kantor dan pembayaran sewa tidak diperhitungkan dalam SPT masa PPN. Untuk lebih jelasnya, pengisian dalam formulir 111 DM dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Seperti yang bisa dilihat di layar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.